Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali, kita berjumpa kembali di dalam ibadah doa. Dan meskipun kita masih melakukan ibadah kita secara online, saya percaya bahwa ini semua tidak akan mengurangi iman kita kepada Tuhan, tidak akan mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Hari ini merupakan hari yang ke-6 di tahun 2021 ini, dan ini merupakan Rabu yang pertama di tahun ini. Saya sangat bersyukur saya diberi kepercayaan untuk membagikan berkat. Kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan sebelum kita belajar tentang firman Tuhan ini, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, sore hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu, kasih-Mu Tuhan, yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sepanjang hari-hari yang boleh kami lalui Tuhan. Dan sore hari ini kami mau belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar bersama Tuhan tentang apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hidup kami. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk mengerti, sehingga firman-Mu boleh menjadi dasar hidup kami untuk kami menapaki tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Demikian pula dengan hamba-Mu, biar akhirnya Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan baca bersama-sama kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dari Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai dengan 19 ini menceritakan bagaimana ketika untuk pertama kalinya Nuh menginjakkan kakinya di bumi setelah air bah terjadi menutupi permukaan bumi selama 150 hari. Kita tahu bagaimana kehidupan Nuh sebelum air bah itu terjadi. Nuh adalah seorang yang saleh. Nuh adalah seorang yang hidup tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan hal ini bisa kita ketahui dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan 12. Saya akan bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan.
Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Perjalanan yang berat, kehidupan yang berat, yang menantang, penuh dengan persoalan dialami oleh Nuh sebelum air bah itu terjadi. Hidup Nuh di antara dan di tengah-tengah orang yang rusak hidupnya, bahkan dikatakan bahwa semua manusia, semua menjalankan hidup yang rusak di bumi. Namun kita tahu bersama bahwa Nuh hidup benar, dia hidup dengan benar dan tidak bercela di hadapan Allah. Saya rasa bukan hal yang mudah ketika Nuh berada di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia yang hidupnya rusak, yang hidupnya penuh dengan kekerasan, namun Nuh tetap mempertahankan hidup benarnya, bahkan dikatakan bahwa tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nah, kita akan melihat bagaimana kehidupan Nuh setelah air bah terjadi. Apakah Nuh tetap seperti ketika air bah itu belum terjadi? Nuh tetap hidup benar? Apakah Nuh juga tetap hidup tidak bercela ketika semua sudah berubah? Saya yakin bahwa ketika air bah itu surut setelah selama 150 hari menguasai bumi, saya yakin semua keadaan juga berubah. Bahkan kalau kita baca keseluruhan kisah ini, tidak ada lagi yang hidup di bumi. Binatang, manusia, semuanya mati. Namun yang tinggal hidup hanyalah Nuh bersama dengan istrinya, ketiga anaknya, ketiga menantunya, dan semua binatang yang berada di dalam bahtera itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Nuh ketika ia keluar dari bahtera yang telah menyelamatkannya? Diperintahkan oleh Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-16, firman Tuhan kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu. Nuh keluar dari kenyamanannya ketika semua orang, ketika lingkungannya menghadapi yang tantangan yang berat, bahkan meniadakan semuanya. Nuh berada di dalam kenyamanan. Namun Nuh diperintahkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Allah untuk keluar menuju kehidupan yang harus ia jalani selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh Nuh dan apa yang dikerjakannya untuk melanjutkan hidupnya? Mari kita belajar bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8. Kita akan baca bersama dari Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ini hal yang pertama kali Nuh lakukan di dalam hidupnya setelah dia keluar dari bahtera. Nuh mempersembahkan, mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran. Mezbah adalah tempat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dalam hal ini Nuh mempersembahkan korban sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas perlindungan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, dan ia memuliakan Tuhan. Dia menjalin kembali hubungan baiknya dengan Tuhan. Nuh tetap mempertahankan hidup benarnya. Nuh tetap mempertahankan kesalehannya di hadapan Tuhan, yaitu dengan ia buktikan dengan mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Setelah melewati masa-masa sukar, di mana ketika Nuh membangun bahtera,
menyiapkan segala sesuatunya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh menerima penolakan, menerima ejekan dari lingkungan sekitarnya, dia tetap mempertahankan kesalahannya. Nuh melalui semuanya itu, dan Tuhan memberikan pertolongan kepada Nuh untuk pertama kali. Hal yang utama yang dilakukan oleh Nuh adalah mendirikan mezbah. Mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nuh tahu apa prioritas hidupnya. Nuh tahu apa yang harus ia lakukan, yaitu mengutamakan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu yang Nuh lakukan, sehingga Nuh bisa melanjutkan hidupnya, ia bisa menjalani kembali hidupnya dengan baik. Kemudian apa yang dikerjakan oleh Nuh untuk mempertahankan hidupnya di dalam lingkungan yang baru, di dalam suasana yang baru, ketika semuanya berubah, memasuki kehidupan yang baru. Apa yang dilakukan oleh Nuh untuk mempertahankan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhannya? Kita akan baca bersama dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Nuh bekerja keras, bahkan untuk membuka lahan untuk menjadi seorang petani. Saya rasa itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Namun Nuh melakukannya dengan tekun, dan dikatakan bahwa dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Ini artinya bahwa Nuh melakukan sesuatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Dia bekerja keras, dia menghasilkan sesuatu untuk melanjutkan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, inilah yang dilakukan Nuh. Nuh tahu prioritas hidupnya. Yang utama adalah dia mengutamakan Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Kemudian dia bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, untuk melanjutkan hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memasuki tahun yang baru di tahun 2021 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini nanti. Apakah tahun ini akan lebih mudah daripada tahun yang lalu yang sudah kita lalui bersama di tahun 2020, dan sekarang memasuki tahun 2021? Apakah perjalanan hidup kita semudah tahun yang lalu, atau mungkin justru persoalan-persoalan yang baru akan datang menantang hidup kita, dan itu harus kita selesaikan, itu harus kita lalui. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun melalui Nuh kita bisa belajar. Nuh mengawali hidupnya dengan mendirikan mezbah. Nuh mengawali hidupnya dengan memuliakan Tuhan. Dia tahu prioritas hidupnya. Persoalan boleh datang, masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Namun marilah kita meneladani sikap Nuh. Kita akan mengawali tahun ini dan mengisi sepanjang tahun ini dengan prioritas yang benar. Mari kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Jadikan Tuhan sebagai yang utama. Utamakan Tuhan untuk di dalam hidup kita ini. Jadi mari kita tetap setia, tetap mempertahankan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kita boleh bekerja, dan kita harus bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Talenta, kepandaian, harta, dan semuanya boleh kita pergunakan dan harus kita pergunakan untuk melanjutkan hidup kita, untuk mengisi hidup kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Baik kita yang bekerja, kita yang berdagang, kita yang bertani, yang sekolah, dan semuanya. Kita harus melakukan semuanya itu dengan tekun. Kita harus bekerja keras. Namun janganlah kita menjadikan semuanya itu sebagai alasan kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Kesibukan kita, apa yang kita lakukan setiap hari, janganlah itu menjadi hambatan kita, menjadi penghambat hubungan kita dengan Tuhan. Namun
kita tahu memprioritaskan Tuhan, di mana kita menempatkan Tuhan seharusnya. Jadi tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan ketika kita tidak datang kepada Tuhan. Ketika kita tidak mengutamakan Tuhan, tidak ada alasan untuk semuanya itu. Karena Tuhan adalah prioritas hidup kita. Kita memang harus bekerja, kita memang harus berusaha, kita harus belajar, kita harus mengusahakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk melanjutkan hidup kita. Bagaimana kita bertahan di dalam dunia yang keras ini, bagaimana kita bisa mewujudkan impian kita. Namun di atas semuanya itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah taruh Tuhan di nomor kesekian. Tuhan adalah yang pertama. Jangan dahulukan kebutuhan kita, jangan dahulukan kepentingan kita, hobi kita di atas semuanya. Namun Tuhan yang harus kita utamakan. Saya yakin ketika kita mengutamakan Tuhan, keberhasilan, kesuksesan, damai sejahtera akan kita nikmati bersama di sepanjang tahun 2021 ini. Tempatkan prioritas yang benar di dalam hidup kita. Ketika kita menempatkan prioritas yang benar, kita memilah-milah mana yang harus kita dahulukan, kita harus mengutamakan Tuhan. Disitulah kita akan berhasil seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan kita harus bersyukur atas segala sesuatunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua mempunyai kesibukan. Kita semua mempunyai pekerjaan, kita semua mempunyai kebutuhan yang harus kita cukupi. Namun sekali lagi, jangan pernah semuanya itu menjadi penghambat hubungan kita dengan Tuhan, bahkan menjadikan suatu alasan kita tidak datang kepada Tuhan. Kita harus tetap mengutamakan Tuhan. Silahkan yang bekerja-bekerja, yang berdagang-berdagang, yang bertani-bertani, yang belajar-belajar, dan semua silahkan melakukan aktivitasnya. Namun yang pertama yang harus kita ingat, kita harus tetap mengutamakan Tuhan. Nuh menjadi tokoh Alkitab, salah satu dari sekian banyak tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, karena dia mengutamakan Tuhan. Satu ayat terakhir kita akan baca bersama-sama dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saya percaya bahwa ketika kita mencari kerajaan Allah, mengutamakan Allah, semuanya kita memang harus bekerja, tapi kita harus juga mengutamakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk kita dapat melakukan firman Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh mendasari hidup kami dan mengingatkan kami di sepanjang tahun yang akan kami lalui bersama ini Tuhan, bahwasanya kami harus menempatkan Engkau menjadi prioritas utama hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, tanpa pimpinan-Mu, tanpa penyertaan-Mu Tuhan, kami tidak akan mampu melakukannya. Namun kami percaya Bapa, ketika Engkau bekerja di dalam hati kami, menolong kami mampu Tuhan untuk mengutamakan Engkau. Bahkan kami mampu akan menyelesaikan, menghadapi setiap persoalan-persoalan yang datang di dalam hidup kami. Berikan kami iman yang teguh Tuhan, untuk kami tetap berpegang teguh kepada firman dan janji-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan sore hari ini. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat, untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini mereka juga mengadakan ibadah doa di rumah mereka masing-masing. Berkatilah Tuhan hidup mereka, berkatilah kiranya pekerjaan dan usaha mereka, bahkan setiap aktivitas mereka. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Engkau menjaga baik tubuh, jiwa dan rohnya. Berikanlah kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan, untuk dapat melakukan setiap pekerjaan dan usaha yang telah Tuhan percayakan bagi mereka, sehingga segala kebutuhan hidupnya akan tercukupi, bahkan hidup mereka akan penuh melimpah dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan sore hari ini, dan Engkau mengampuni
ketika kami tidak berkenan di hadapan-Mu, Engkau menolong kami sehingga kami akan bangkit kembali hidup di dalam perkenan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.